Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua yang di rumah sedang moda daring semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, siapkan buku dan alat tulismu terlebih dahulu. Sudah? Sudah mandi, sudah makan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Ambil buku LKS kalian, dibuka pembelajaran kedua tentang surat An-Nasr. Nah, kita akan belajar surat An-Nasr ini mulai dari halaman 12 ya. Sudah mengambil LKS semua ya? Yang belum segera diambil ya. Kita lihat di sini, perhatikan dulu ada gambar, ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar tentang orang sedang mengumpulkan zakat fitrah. Nah, di situ ya ada panitianya. Yang kedua gambar apa? Orang yang sedang berdoa, betul. Yang ketiga adalah orang yang sedang berzikir. Apa itu berzikir? Berzikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut asmanya seperti membaca Asmaul Husna. Berikutnya adalah di halaman 13. Mari kita membaca kalimat dalam surat An-Nasr bersama-sama. Di sini ada scan barcode-nya. Itu untuk apa? Kalian boleh cek scan barcode-nya, nanti di situ akan tampil sebuah video pembacaan surat An-Nasr. Mari kita baca bersama-sama. Sudah hafal ya? Kita ulangi bersama-sama dengan bacaan yang pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Suratun Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan surat An-Nasr. Bagi kalian yang sudah hafal boleh menirukan, yang belum hafal ulangi lagi, nanti setiap hari akan hafal ya. Nah, kemudian kita akan menuju ke hukum bacaannya. Di sebuah surat An-Nasr pada ayat pertama atau ke-1, di situ ada bacaan mat wajib muttasil. Yang bagaimana bacaan itu? Ya, bacaan mat wajib muttasil adalah ketika bacaan itu ada tanda panjangnya 5 harokat yang biasa dikenal dengan tanda layar. Nah, di bacaan ini jaa, bukan a-nya yang dipanjangkan tapi ja-nya ya. Di situ dibaca 5 harokat, itu berarti ketika dia dibaca 5 harokat plus bertemu dengan hamzah. Hamzah itu ketika dibaca a itu tadi ya. Dalam satu kalimat itu namanya mat wajib muttasil. Nah, intinya kalau bacaan panjang itu pasti namanya mat ya, MAD tulisannya. Nah, bacaan mat yang bagaimana? Kalau yang bacaan mat wajib muttasil itu dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Contohnya seperti itu ya. Kalian boleh menggarisbawahi seperti punyanya Miss tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum bacaan mat tobi'i. Nah, mat tadi bacaan apa kalau mat? Ya, bacaan panjang. Panjangnya yang seperti apa kalau mat tobi'i? Mat tobi'i itu bacaan panjang hanya 2 harokat. Biasanya ditandai dengan alif yang tidak ada harokatnya, atau ditandai dengan ya sukun,
atau ditandai dengan wawu sukun. Contohnya, kita kembali lagi ya. Contohnya seperti di lafal bismillah. Di kata yang paling terakhir, yaitu bacaan ar-rahim. Ha kasroh bertemu dengan ya sukun. Mana yang termasuk mad tabi'i? Ya karena kasrohnya itu bertemu ya sukun. Coba di kalimat lafal bismillah, ada nggak yang kasrohnya ketemu ya sukun selain ar-rahim? Tidak ada. Jadi yang dinamakan mad tabi'i hanya kasroh ketika bertemu dengan ya sukun. Yang berikutnya ada lagi di kalimat awal yang ayat pertama, yaitu kata idza. Idza itu dibaca panjang karena apa? Fathahnya di huruf dza bertemu dengan alif. Mengerti ya? Oke, kita lanjut lagi di ayat yang ketiga. Coba, kalau setiap ada ya sukun dibaca panjang, ketika di ayat yang kedua, aita, apakah ai itu dibaca panjang? Apakah termasuk mad tabi'i? Tidak, karena apa? Ya sukunnya tidak dibarengi dengan kasroh. Dibaca panjang ketika ya sukun itu dibarengi dengan kasroh. Kasroh bertemu dengan ya sukun itu baru mad tabi'i. Ketika fathah bertemu dengan ya sukun bukan mad tabi'i. Ya, karena dibaca ai, sudah berbeda huruf. Mana yang mad tabi'i? Dari ayat yang kedua, yaitu an-nasa. Nah di sini dibaca panjang karena apa tadi? Fathah bertemu dengan alif. Di situ bernama mad tabi'i. Yang berikutnya adalah ini dia, khuluna. Kenapa dibaca panjang? Karena dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ketika itu misalnya lam itu bertanda baca fathah bertemu dengan wawu sukun, itu juga bukan mad tabi'i. Ya, kemudian fi. Kenapa mad tabi'i? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Mana lagi? Ada lagi? Ya, bersebelahan dengan fi, yaitu dini. Di itu dibaca panjang 2 harokat. Kasroh bertemu ya sukun. Maka dini dibaca mad tabi'i. Berikutnya adalah wa. Afwaja. Wa dibaca mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Karena apa? Fathah bertemu dengan alif. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian ya. Itu adalah hukum bacaan mad tabi'i. Berikutnya adalah idhar qomariyah. Nah, idhar qomariyah itu sama halnya kalau qomariyah itu artinya itu bulan. Kalau syamsiyah artinya matahari. Nah, idhar ibaratkan dengan bintang. Ya, idhar itu ibaratkan dengan bintang. Idgham mohon maaf. Idgham itu ibaratkan dengan bintang. Ini salah ya, ini harusnya idgham ya. Dibetulkan ya di bukunya ya, idgham qomariyah dengan idgham syamsiyah. Kalau misalkan idgham yang tadi kita artikan sebagai bintang, qomariyah sebagai bulan, kira-kira kalau bintang ketemu bulan itu berarti waktunya apa? Malam hari ya? Iya, berarti terlihat nggak bintang itu di malam hari? Terlihat dong. Berarti intinya kalau idgham qomariyah itu terlihat, terbaca ya. Contohnya seperti apa? Ini kalimatnya, wal fathu. Jadi bacaan idgham qomariyah itu adalah bacaan alif lam yang terbaca. Terbaca apa? Terbaca sukun L. Nah, bacanya wal fathu. Nah, seperti itu ya. Alif lamnya terbaca L. Kalau
lamnya dibaca fathah itu bukan idgham qamariyah. Misalkan walafat itu bukan, karena tidak terbaca L, karena terbaca la. Ya. Seperti lafal alladzi. Alladzi lamnya bukan qamariyah karena terbaca la. Coba kalau terbaca L, pasti dia qamariyah. Nah, sekarang yang keempat adalah idgham syamsiyah. Syamsiyah itu idgham itu kita ibaratkan apa tadi? Bintang. Syamsiyah matahari. Kalau ada matahari berarti pagi atau siang ya? Siang ya pagi ya, siang ya sore. Terus kalau bintang itu muncul di pagi hari, di siang hari, di sore hari, kira-kira kelihatan nggak itu? Jelas enggak dong. Nah, makanya bacaan ketika ada alif lam, ya, kalau di idgham syamsiyah itu tidak terbaca, hilang ya anak-anak ya, hilang. Seperti apa? Ini kalimatnya nasrullahi. Nasrullah, alif lamnya di depan huruf Allah itu tidak terbaca, tapi langsung terbaca di lam yang tengah. Ya, hilangkan alif lamnya, bukan lam alif ya, tapi alif lam. Kemudian yang berikutnya an-nasa. An-nasa, loh, alif lamnya yang pertama kemana? Hilang, tidak terbaca karena bintang di siang hari tidak terlihat. Begitu ya. Nanti dicari lagi. Yang berikutnya yang kelima adalah qalqalah. Kalimat qalqalah itu membacanya itu mendal, mantul. Contohnya itu yadkhuluna. Dal itu termasuk hukum bacaan qalqalah karena dipantulkan. Jadi seperti qul huwallahu ahad. Dalnya juga qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qafnya qalqalah dipantulkan. Kalau membacanya hanya biasa yadkhuluna malah salah. Harus memantul. Yadkhuluna harus jelas. Bisa ya? Oke, terakhir. Bacaan waqaf atau berhenti. Berarti harus diberhentikan. Na jadi N, la jadi L, kaf jadi K, fa jadi F, seperti itu ya. Contohnya seperti yang di halaman sebelumnya. Di kalimat yang mudah saja, yang kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika diwakafkan jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya jadi M. Ya. Paham ya? Wakaf itu berhenti ya anak-anak ya. Biasanya di tengah, biasanya di akhir ada tanda lingkaran menandakan bahwa itu adalah akhir ayat. Itu adalah hukum bacaannya dalam surat An-Nasr. Kita belajar pelan-pelan saja karena nanti di tingkat yang berikutnya akan ada lagi ya. Tidak bisa langsung hafal ya. Jadi ketika kalian sudah tahu hukum bacaan seperti ini, praktekkan di rumah ketika kalian mengaji. Tanpa dipraktekkan kalian akan mudah lupa. Oke, kita geser lagi ke halaman 15. Nah, tugas kalian yang pertama adalah tugas pertama. Mohon maaf ya, tulisannya Miss berantakan. Tugas yang pertama ini ya. Silahkan salin surat An-Nasrnya. Menulisnya tidak usah di buku tulis, di situ saja ya. Pelan-pelan pakai pensil, pensilnya harus diraut dulu. Jangan pakai pulpen, nanti kalau salah bingung nulisnya ya. Ditulis di situ. Miss, gak cukup. Waduh, iya ya, kalau gak cukup bagaimana ya? Oke, boleh. Kalau tidak cukup, silahkan kalian memakai kertas. Di sampingnya nanti ditempel ya. Ditempel di sebelahnya boleh, tapi tidak boleh hilang. Nanti kalau sudah masuk, itu semua akan dicek sama Miss kembali ya. Oke, kita akan melanjutkan yang ke berikutnya. Nah, ini ada yang namanya pesan surat An-Nasr. Nah, Miss akan sedikit cerita nih tentang surat An-Nasr.
Kenapa ya kok dinamakan surat An-Nasr? An-Nasr itu artinya pertolongan. Pertolongan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Surat An-Nasr dulu diturunkan ketika Rasulullah itu sudah hijrah ya. Hijrah itu pindah kemana? Ke Madinah. Surat An-Nasr digolongkan sebagai surat Madaniyah, diturunkannya di Madinah ya. Jadi An-Nasr itu bisa diartikan ketika Rasulullah itu sudah berhijrah pada peristiwa Fathu Makkah. Peristiwanya Fathu Makkah, tapi kok dinamakan Madinah? Ya karena turunnya di Madinah ya, disebutnya Madaniyah. Begitu ya. Nah, dikelompokkan setelah Rasulullah hijrah. Surat ini juga diartikan sebagai surat perpisahan. Loh, kenapa kok perpisahan? Karena ketika surat ini turun mendekati Rasulullah wafat. Makanya istrinya yang namanya Fatimah sama sahabatnya itu Abu Bakar itu menangis. Karena apa? Karena tahu bahwa Rasulullah akan meninggalkan kaum muslimin selama-lamanya. Ya, sedih, Rasulullah akan meninggal. Terus kemudian berikutnya An-Nasr itu menjadi pertolongan. Allah sudah menjamin pertolongan kepada Nabi Muhammad. Pertolongan seperti apa buktinya? Buktinya ketika surat An-Nasr turun itu adanya pergerakan bersama-sama atau berbondong-bondongnya orang-orang itu yang tadinya tidak beriman kepada Allah jadi masuk Islam. Karena ini pertolongan Allah. Jadi sebenarnya Rasulullah itu kalau berdakwah sudah lama sekali. Ya, sudah 60 tahun lebih. Ya, sudah bertahun-tahun itu Rasulullah itu berdakwah. Tapi apa hasilnya? Kaum kafir juga masih banyak. Rasulullah diusir dari tanah kelahirannya. Tapi apa yang terjadi setelah terakhir? Rasulullah mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongannya apa? Banyak sekali orang kafir dari Mekah maupun dari Madinah itu berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Nah, sebenarnya anak-anak, semua proses itu harus dilakukan. Berusaha, berupaya, sekuat tenaga. Hasil tetap Allah yang menentukan. Seperti ini tadi Rasulullah juga manusia biasa, berdakwah ke sana ke sini, mencari orang-orang dan kemudian diajak kepada kebaikan. Yang mau ya alhamdulillah, enggak ya terus menerus dengan kesabaran Rasulullah itu mengajaknya dan tidak putus asa. Tapi pada akhirnya dari usaha Rasulullah itu banyak kaum kafir itu yang pindah ke agama Islam, alhamdulillah. Nah, jadi pesannya di sini Rasulullah itu Allah berpesan dalam surat An-Nasr ini agar manusia itu tidak patah semangat. Tetap berusaha tanpa menyerah, tidak putus asa. Tetapi dengan dari usahanya itu tidak diperbolehkan manusia itu untuk sombong, congkak, tinggi hati, ya, tidak boleh. Karena apa? Semua keputusan, semua hasil itu ada di tangan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Ya, seperti kalian itu berusaha sebaik-baiknya, pengennya nilainya 100 semua. Ya, pengennya nilainya 100 semua. Tapi ternyata di rapot nggak ada yang nilai 100. Coba, mana yang ada? Ada di rapot itu nilainya 100, nggak ada. Meskipun ulangannya semua 100, nggak ada. Karena di rapot memang nggak boleh angka 100 ya. Nah gitu ya, tapi kita tetap harus berusaha. Karena apa? Orang yang berputus asa ilmunya tidak akan manfaat. Kalau orang yang pantang menyerah, terus berusaha, tidak patah arang, tidak putus asa ya, semuanya selalu berusaha, diusahakan yang terbaik, insya Allah usaha itu tidak akan sia-sia. Allah menjamin itu semuanya akan berhasil. Nah, seperti kalian saat ini berusahanya dia apa? Oh, mempelajari bahasa Inggris, aduh susah banget miss, tapi kalian berusaha, insya Allah nanti ketika kalian sudah kelas 6
berhasil, kalian akan melihat rapot kalian, wah sekarang rapotku nilainya sudah bagus, padahal kalian lihat di kelas 1 dulu, nilaiku kok jelek banget gitu ya misalnya. Nah berarti kalian itu berusaha, ya kan, berusaha, wah berarti aku itu berusahaku itu berhasil. Nah seperti itu, jadi jangan sampai patah semangat. Semuanya tidak akan yang sia-sia, tapi tidak boleh sombong, oh aku pasti bisa, tidak boleh seperti itu, karena semuanya yang memenangkan, yang membuat keputusan, ketentuan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keputusan itu, dengan hasil yang sudah dicapai kalian, jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih. Bagaimana kalimat tasbih? Ini dia kalimat tasbih ya. Bagaimana? Subhanallah. Kemudian jangan lupa untuk bertahmid juga yang bacaannya alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Jangan lupa juga untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Nah, bacaan-bacaan seperti ini mudah kita ucapkan sebenarnya ya, semuanya sudah hafal, cuman banyak lupanya. Padahal bacaan-bacaan ini sangat bagus ya, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kita ringkas bersama-sama bahwa pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah, yang pertama, ini adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan, seperti yang cerita Rasulullah itu tadi. Yang kedua adalah perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Taubat itu permintaan maaf dari manusia, seperti apapun manusia itu ya. Oke, berikutnya alhamdulillah materi kita tentang surat An-Nasr sudah selesai. Nah, endingnya silahkan kalian kerjakan tugas yang kedua, yaitu apa? Ini adalah tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ya, apa? Ayo berlatih di halaman 17 dan halaman 18. A, B, dan nomor 7 sampai 10. Penilaian harian tidak dikerjakan ya, ingat. Penilaian harian tidak dikerjakan. Oke. Sudah paham ya semuanya ya? Hari ini ada dua tugas. Yang pertama adalah menyalin surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Difotokan hasilnya, kirimkan ke classroom. Kemudian yang berikutnya adalah berlatih. Ayo berlatih mengerjakan halaman 17 sampai 18. Penilaian harian tidak dikerjakan. Paham ya semuanya ya? Semoga kalian semua diberikan kemudahan untuk mengerjakan, tetap dilimpahkan kesehatan ya, tetap berbakti kepada ayah dan ibunya, pendampingnya yang ada di rumah. Jangan pernah bermalasan, karena Allah tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tetap semangat ya Bunda di rumah, pendampingnya yang ada di rumah juga. Jangan pernah sungkan untuk bertanya langsung kepada guru pengampu bila ada kesulitan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.